Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Iskandar Julkarnain MSI dan Ibu Juhairiyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hadiyati Rahmani Qadariyah selaku moderator kelompok 6. Pada hari ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang masa sekolah dasar pada umur 7-12 tahun. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, di antaranya yang pertama ada Miss Ran dengan NIM 211 011 811 0003 sebagai pemateri ketiga. Yang kedua ada Muhammad Rizky Alpianur dengan NIM 211 011 811 0013 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Tri Mutahara dengan NIM 211 011 812 0001 sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Hadiyati Rahmani Qadariyah dengan NIM 211 011 822 0017 sebagai moderator. Jadi, materi yang akan kami bahas pada hari ini yaitu tentang yang pertama ada pengertian masa sekolah dasar, yang kedua ada perkembangan fisik anak pada masa sekolah dasar, yang ketiga ada karakteristik intelektual yang dialami anak dewasa sekolah dasar, yang keempat ada perkembangan emosi anak pada masa sekolah dasar, yang kelima ada peran sosial dan moral pada anak sekolah dasar, dan yang terakhir ada implikasi pendidikan pada masa sekolah dasar. Baiklah, berikutnya kita akan masuki sesi pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Langsung saja kita memasuki penjelasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Tri Mutahara. Kepada Saudari Tri Mutahara, waktu dan tempat kami persilahkan. Pembahasan pertama mengenai pengertian masa sekolah dasar. Masa sekolah dasar berlangsung antara 7 sampai 12 tahun. Masa ini sering disebut juga masa sekolah, yaitu masa matang untuk belajar atau sekolah. Pada masa ini, anak-anak lebih mudah diarahkan, senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Menurut Sugianto 2010, anak SD merupakan anak dengan kategori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis, baik mental maupun fisik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi. Jika usia anak pada masa saat masuk sekolah merujuk pada definisi pendidikan dasar dalam undang-undang tersebut, berarti pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar selama masa 6 tahun yang ditunjukkan bagi anak 7 sampai 12 tahun. Perkembangan fisik anak pada masa sekolah dasar yaitu perkembangan fisik anak SD adalah perubahan fisik atau pertumbuhan biologi yang dialami oleh anak usia sekolah dasar. Bagi anak-anak usia sekolah dasar, perkembangan fisik merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi perilaku mereka sehari-hari, termasuk perilaku dalam belajar. Menurut Seifert dan Hoffnung 1994, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh, seperti
pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan cara individu dalam menggunakan tubuhnya, serta perubahan dalam kemampuan fisik. Perkembangan fisik pada anak masa sekolah dasar meliputi yang pertama, yaitu perubahan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan fisik pada masa ini di samping memberikan kemampuan bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas baru, di Indonesia khususnya, tinggi dan berat badan diperkirakan berkisar 2,5 sampai 3,5 kilo dan 5 sampai 7 cm per tahun. Ini menurut F.A. Hodis dan Wahab, dan juga pendapat oleh Desmita mengemukakan bahwa selama masa akhir anak-anak, tinggi bertambah sekitar 5 hingga 6% dan berat bertambah sekitar 10% per tahun. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Proporsi atau bentuk tubuh anak sekolah dasar ada yang gemuk atau terlihat berbadan besar, ada yang kelihatan kokoh dan kuat, ada juga yang lemah dan tak berotot. Ketiga bentuk tubuh tersebut akan berpengaruh pada perilaku mereka sehari-hari dan juga berpengaruh pada sikap serta psikologis mereka. Yang ketiga yaitu pertumbuhan otak. Pertumbuhan otak anak usia sekolah dasar dapat dikatakan ukuran menyamai dengan orang dewasa. Artinya bahwa pertumbuhan otak anak mendekati sempurna. Penambahan ukuran otak terjadi karena adanya penambahan jumlah dan ukuran dari ujung-ujung syaraf yang terdapat dalam dan di antara wilayah otak. Di samping itu, karena adanya peningkatan melinasi atau suatu proses tersekatnya sel-sel syaraf oleh lapisan lemak, sehingga meningkatkan kecepatan jalur informasi melalui sistem syaraf. Ujung-ujung syaraf ini terus tumbuh hingga remaja. Terkait dengan pernyataan tersebut, untuk mencapai kesempurnaan pertumbuhan otak, anak-anak perlu terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Tetapi untuk perkembangan otaknya, tidak hanya nutrisi saja, melainkan interaksi dengan lingkungan yang berkualitas sangat diperlukan. Seperti dikatakan dalam hasil penelitian Sperry Wahab, mengemukakan bahwa konstruksi jaringan otak itu hanya akan hidup bila diprogram melalui rangsangan. Terima kasih kepada Saudari Tri Mutaharah atas materinya. Selanjutnya, kita memasuki materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Muhammad Rizky Alpianur. Kepada Saudara Muhammad Rizky Alpianur, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pada nomor 345, subbab 345. Yang pertama, nomor 3, karakteristik intelektual yang dialami anak di masa sekolah dasar. Karakteristik intelektual yang dialami anak di masa sekolah dasar yaitu karakteristik perkembangan kognitif intelektual pada masa sekolah dasar. Mengacu pada teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu Concrete Operational Thought, di mana masa aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Nah, anak usia sekolah dasar sudah memiliki kemampuan untuk berpikir melalui urutan sebab akibat, mulai mengenali banyak cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Anak usia ini juga dapat mempertimbangkan secara logis hasil dari kondisi atau situasi serta
tahu beberapa aturan atau strategi berpikir, seperti penjumlahan, penggandaan, mengurutkan suatu secara berseri, dan mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep seperti 5 kali 6 sama dengan 30, begitu. Mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan yang sesungguhnya, dan antara yang bersifat sementara dengan yang bersifat menetap. Pemahaman tentang waktu dan ruang spasial relation. Anak usia sekolah dasar juga semakin baik karena itu. Mereka dapat dengan mudah menemukan jalan keluar yang lebih kompleks. Menurut Piaget, anak-anak pada masa konkret operasional ini yang telah mampu menyadarkan konservasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi dapat bertahan lebih lama. Mereka sanggup mengikuti pelajaran di sekolah sampai 43 menit. Yang kedua, dapat mengikuti instruksi guru dan mengerjakan tugas tertentu. Yang ketiga, tumbuh rasa tanggung jawab karena lebih mengerti. Yang keempat, senang mendengarkan cerita meskipun sudah dapat membaca. Yang kelima, ada kemauan belajar membaca, menghitung, dan menulis, belum mengerti hal yang abstrak. Yang keenam, cara berpikirnya berdasarkan hal yang konkret. Yang ketujuh, belum mempunyai pendapat sendiri, masih bergantung pada pendapat orang dewasa, orang tua, maupun guru. Selanjutnya, nomor 4. Perkembangan emosi anak pada masa sekolah dasar. Perkembangan emosi anak pada masa sekolah dasar. Perkembangan ini merupakan perkembangan yang terjadi pada masa sekolah dasar ditandai dengan dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu yang disebabkan kebutuhan berbagai dorongan dan minat. Hal itu karena menginjak usia sekolah, perkembangan emosi pada anak SD diarahkan agar anak dapat merespons sesuatu lebih banyak dilakukan dengan penalaran dan pertimbang-timbangan objektif, didukung dengan dorongan emosional yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran dan tingkah lakunya, serta apakah emosi itu berpengaruh untuk kedepannya. Ya, dikarenakan emosi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Setiap anak memiliki kebutuhan emosional emosional yaitu kebutuhan untuk dicintai, dihargai, merasa aman, merasa kompeten, dan kebutuhan untuk mengoptimalkan kompetisi. Apabila kebutuhan emosi ini dapat dipenuhi, akan meningkatnya kemampuan anak dalam mengelola emosi. Pengaruh tersebut bisa terjadi hal yang berdampak positif ataupun negatif terhadap anak. Dampak positifnya dari emosi adalah dapat dijadikan bentuk komunikasi. Kita dapat mengetahui perasaan dan pemikiran anak hanya dengan melihat mimik wajah, bahasa tubuh, suara, dan sebagainya, atau disebut komunikasi nonverbal. Dengan memahami bahasa tubuh inilah kita dapat memahami pikiran, ide, tingkah laku, serta perasaan anak. Bahasa tubuh yang dapat diamati antara lain adalah ekspresi wajah, napas, ruang gerak, pergerakan tangan, dan lengan. Dampak negatif dari emosi adalah mengganggu keterampilan motorik serta mengganggu aktivitas mental. Terlalu sering merasa takut akan mengganggu kepercayaan diri anak-anak. Yang terlalu tegang akan memiliki gerakan yang kurang terarah. Dan apabila ini berlangsung lama dapat mengganggu keterampilan motorik anak. Selain berdampak terhadap diri anak itu secara pribadi, emosi juga dapat mempengaruhi ranah sosial anak. Emosi dapat dijadikan sumber penilaian diri dan sosial. Pengelolaan emosi oleh anak sangat dipengaruhi perilaku orang dewasa terhadap anak, dan ini menjadi dasar bagi anak dalam menilai dirinya sendiri. Emosi dapat mewarnai pandangan anak terhadap kehidupan, peran-peran anak dalam aktivitas sosial, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, sangat dipengaruhi oleh perkembangan emosi mereka, seperti rasa percaya diri, rasa aman, atau rasa takut. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Alpiano
Nur. Selanjutnya kita masuki materi ketiga yang akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Miss Ran. Kepada Saudara Miss Ran, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, peran sosial dan moral pada anak sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan moral. Perkembangan moral anak merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan kepribadian dan sosial anak dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengertian tersebut, dinyatakan bahwa moral berkenaan dengan kesusilaan. Seorang individu dapat dikatakan memiliki moral yang baik apabila bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang ada. Sebaliknya, jika perilaku individu itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, maka ia tidak dikatakan tidak bermoral. Yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, baik orang tua, anggota keluarga, tempat tinggal, ataupun teman sebayanya. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial tersebut ditunjukkan dengan berbagai hal berikut. 1. Pembangkangan atau negativisme, yaitu suatu bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan tidak sesuai dengan keinginan anak. 2. Agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik ataupun kata-kata. Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. 3. Berselisih atau bertengkar. Terjadi apabila seorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain. 4. Simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain. 6. Implikasi pada masa sekolah dasar. Setiap anak usia sekolah dasar akan mengalami perkembangan secara fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral yang berbeda-beda dalam cara dan waktu pencapaiannya. Anak sekolah dasar sudah memiliki kemampuan untuk mengontrol tubuhnya. Kondisi yang demikian ini membuat mereka dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Namun perlu diingat bahwa kondisi mereka masih jauh dari matang dan masih terus berkembang, sehingga kami membaginya menjadi 4 bagian implikasi. Itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Miss Ran yang sudah menyampaikan materinya. Materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang implikasi pendidikan pada masa sekolah dasar. Yang pertama, ada implikasi pada perkembangan fisik. Anak sekolah dasar sudah memiliki kemampuan untuk mengontrol tubuhnya. Kondisi yang demikian ini membuat mereka dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Namun perlu diingat bahwa kondisi mereka masih jauh dari matang dan masih terus berkembang. Fisik mereka masih memerlukan banyak gerak untuk kepentingan peningkatan dan pengayaan keterampilan-keterampilan motoriknya, maupun untuk pemenuhan kebutuhan akan gerak dan kekurangan mereka. Contohnya, seorang guru dituntut untuk menyelenggarakan pembelajaran di sekolah dasar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan fisik anak. Dalam hal ini, perlu ada pembelajaran yang hidup, dalam arti memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk memfungsikan unsur-unsur fisiknya serta tidak dilakukan secara monoton dan verbalistik, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas seperti eksperimen, praktek, observasi langsung, permainan, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu implikasi pada perkembangan intelektual. Sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan kemampuan intelektual. Dalam hal ini, guru harus memberikan perhatian agar menunjang proses pendidikan anak dengan memperhatikan perkembangan intelektual atau perkembangan kognitif anak tersebut. Pada kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan berikut. Yang pertama, janganlah banyak menawarkan keputusan. Yang kedua, berilah contoh yang baik dalam kelakuan dan perkataan.
Yang ketiga, pakailah kata-kata dan contoh-contoh berdasarkan hal yang konkret dan sederhana. Selanjutnya, yaitu implikasi pada perkembangan emosi. Beberapa contohnya yaitu yang pertama, usahakan suasana yang tenang, ramah, dan tidak menertawakan jika melakukan kesalahan. Ajarilah anak bekerja dengan tenang dengan menyelesaikan apa yang dimulai dengan teliti. Yang ketiga, ajarilah anak untuk mengekspresikan rasa sayang dan juga menolong teman dalam kesusahan. Hal ini dipertegas oleh Yusuf tahun 2006 bahwa implikasi perkembangan ini akan memberikan kemampuan dalam mengontrol emosi anak serta dapat dilakukan melalui peninjauan dan latihan. Emosi yang harus ditanamkan pada anak ada emosi positif seperti cinta atau kasih sayang, gembira, semangat, dan rasa ingin tahu terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, seperti memperhatikan penjelasan guru, membaca buku, aktif dalam berdiskusi, memperkerjakan tugas, disiplin dalam belajar. Karena apabila emosi negatif yang menyertai proses belajar, maka anak akan memiliki rasa tidak senang, kecewa, tidak bergairah. Hal ini menjadi hambatan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu implikasi perkembangan pada sosial dan moral. Yang pertama ada implikasi pada perkembangan sosial. Implikasi pada perkembangan ini seperti berikut, yaitu berilah banyak kesempatan untuk bergaul dengan teman sebaya agar saling mengerti. Yang kedua, guru harus dekat dengan mereka bila mereka bertengkar karena guru berfungsi sebagai jembatan perdamaian. Yang kedua ada implikasi perkembangan pada moral. Implikasi perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar, guru mengarahkan anak didiknya untuk melakukan kebaikan dan selalu menanamkan kejujuran karena pada tahap perkembangan ini anak SD sudah mengetahui peraturan dan tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosial. Di samping itu, anak telah mengasosiasikan perbuatannya dengan lingkungan di sekitarnya, misalnya perbuatan nakal, jujur, adil, serta sikap hormat baik terhadap orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjut pada sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, anak pada usia sekolah dasar menunjukkan beberapa karakteristik, yaitu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok. Kebanyakan anak lebih suka praktik daripada diberikan teori. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.